Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See me again with another video. Before we start our lesson, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Continuing our last lesson, today we will talk about simple past tense. Bedanya, hari ini kita akan membahas simple past tense yang menggunakan irregular verb. Sebelumnya kita memakai regular verb atau kata kerja yang beraturan. Sekarang kita memakai yang irregular verb. Nah, kalau yang regular verb itu kata kerja yang perubahan dari verb 1, verb 2, dan verb 3-nya beraturan sesuai dengan aturan yang kemarin sudah dijelaskan. Yang sekarang yang irregular verb seperti namanya irregular, tidak beraturan. Jadi perubahan dari verb 1, verb 2, dan verb 3-nya tidak beraturan dan juga tidak ada pakem atau aturan yang jelas. Jadi untuk mengetahuinya kita membutuhkan alat bantu. Nah, di sini kita menggunakan kamus. Oke, yang pertama di sini Ibu membawakan salah satu jenis kamus. Ini jenis kamusnya yang kecil. Nah, di sini untuk membantu kita mengetahui tentang irregular verb, di sini ada ya panduannya, yaitu di sini ada tulisannya regular and irregular verb. Nah, di sini biasanya kamus yang seperti ini memiliki list atau daftar kata kerja yang regular dan irregular. Nah, di sini kita cari ya. Biasanya ada di tengah antara yang Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris. Kita cari. Nah, di sini ada tentang tense ya, atau bentuk waktu. Kemudian kita cari lagi. Nah, di sini regular dan irregular verbs. Di sini yang pertama ada regular verbs. Nah, di sini ada beberapa daftar tentang kata kerja yang beraturan. Ya, jadi di sini ada perubahan kata kerja dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Di sini adalah artinya. Nah, sekarang yang kita akan cari ada yang irregular. Nah, di sini ya, the irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Ini memiliki bentuk kata kerja dari verb 1, verb 2, dan verb 3 yang tidak beraturan. Contoh di sini kata pertama ada abide. Terus dia berubah di verb 2-nya menjadi abode, dan juga bisa ada abide. Kemudian di verb 3 ada abode dan abided. Ini bisa dipakai salah satunya. Di sini artinya adalah berdiam. Ya, jadi untuk mengetahui irregular verbs itu ada di daftar irregular verbs. Nah, untuk yang simple past kita memakai yang ini, yang di baris kedua. Ini adalah bentuk verb 2-nya. Misalkan kita mencari verb 2 dari kata buy. Nah, di sini urutannya sesuai dengan abjad ya. Di sini urutan dari A, B, di sini masih B, kemudian di sini C, D, dan seterusnya sampai ke belakang. Nah, yang kita cari adalah kata buy. Nah, bisa kalian menemukan? Nah, yang ini ya. Nah, ini buy, kemudian di deret kedua bought, di deret ketiga bought, artinya membeli. Nah, berarti di sini verb 2 dari kata buy adalah bought. Jadi kalau misalkan kita mau membuat kalimat saya membeli sebuah buku kemarin, maka pakainya yang bought. I bought a book yesterday. Nah, ini adalah jenis kamus yang kedua. Ini adalah salah satu jenis kamus yang besar dan juga isinya terbilang lengkap. Ya, jadi Ibu lebih merekomendasikan kalian untuk memiliki kamus jenis ini. Ini adalah kamus yang kosakatanya cukup lengkap. Nah, bagaimana caranya mencari verb 2 dari kamus ini? Misal kita cari kata go. Sebentar. Nah, kita mencari kata go, kita cari di huruf G. Nah, di sini sudah go
good ya. Jadi di sini terlewat. Di sini ya go. Nah, ini kata go. Nah, sedangkan di sini adalah KB. KB itu kata benda. Kita carinya yang kata kerja. Kata kerja untuk di kamus John Ecole itu disimbolkan dengan yang ini. KKI atau kata kerja infinitif. Nah, di sini dalam kurungnya ada when dan gone. Jadi go adalah verb 1 dan di dalam kurung setelah kata kerja adalah when dan gone. When adalah verb 2 dan gone adalah verb 3. Contoh lain misalkan kita mencari verb 2 dari kata read. Read adalah kata kerja berawalan huruf R. Maka kita mencari dulu yang huruf R. Nah, di sini ya. Di sini huruf R. Lalu kita cari read. Nah, di sini bisa dibaca. Di sini ada read. Ini adalah cara bacanya. Ini kata kerjanya read. Terus ada KKT. KKT itu adalah kata kerja transitif. Terus di sini ada read. Tapi cara bacanya read. Jadi read, read. Nah, untuk yang seperti ini berarti setelah kata kerja ada di dalam kurung ada satu kata. Maka kata ini adalah menjadi verb 2 dan verb 3 dari kata read. Jadi kata read, verb 2-nya read, verb 3 juga sama, read. Penulisannya sama tapi cara bacanya berbeda. Begitu. Oke, jadi misalkan kita mau mencari verb 2 dari kata see yang artinya melihat, maka kita mencari dulu huruf S. Nah, di sini ya huruf S. Kemudian kita cari kata see. Nah, ada di sini see. Di sini kata benda ya, KB kata benda. Nah, di sini yang dipakai KKI, kata kerja intransitif. Di sini dalam kurungnya ada saw dan seen. Nah, di sini maka verb 1-nya see, verb 2-nya saw, verb 3-nya seen. Jika kita mau membuat kalimat saya melihatmu kemarin, jadi kalimatnya adalah I saw you yesterday. Nah, di sini berarti tadi kita sudah mencari beberapa kata kerja. Nah, untuk kata abide yang artinya berdiam, tadi verb 2-nya adalah abode atau abided. Ini bisa dipakai salah satu saja. Terus yang kedua ada buy. Buy dengan arti membeli tadi. Untuk verb 2-nya adalah bought. Dan verb 2 dari read yang artinya membaca adalah read. Cara membacanya sama kayak membaca yang tulisannya seperti ini ya. Ini cara bacanya sama seperti ini, read. Cuma ini tulisannya saja yang berbeda. Kemudian see tadi verb 2-nya adalah saw, artinya melihat. Nah, sekarang kita ke contoh kalimat seperti yang pekan lalu. Strukturnya masih sama, yaitu pertama ada subject, kemudian ada verb 2, lalu ada object, dan ada adverb. Nah, di sini jika kita mau membuat kalimat saya membeli sebuah buku kemarin. Nah, tadi ya, subjeknya adalah saya bahasa Inggrisnya I, membeli. Tadi verb 2-nya adalah bought sebuah buku, book. Kemarin bahasa Inggrisnya yesterday. Jadi I bought a book yesterday. Maaf, kurang ya.
Jadi I bought a book yesterday. Kemudian di kalimat kedua ada saya melihat kamu tadi malam. Nah, saya bahasa Inggrisnya I, melihat verb 2-nya adalah saw, kamu bahasa Inggrisnya you, tadi malam bahasa Inggrisnya last night. I saw you last night. Saya melihat kamu tadi malam. Kemudian yang ketiga, saya membaca buku ini bulan lalu. Saya bahasa Inggrisnya I membaca. Verb 2-nya adalah read. Maaf, ini dibacanya read. Saya bahasa Inggrisnya I membaca. Verb 2-nya read. Buku ini dibalik menjadi this book bulan lalu last month. I read this book last month. Saya membaca buku ini bulan lalu. Tadi penjelasan mengenai verbs 2 dalam bentuk irregular verbs. Nah, jadi ada beberapa cara ya untuk mencarinya. Sekarang kita coba gunakan irregular verbs dalam kalimat ya. See you next week and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.